BUMD yang sudah dijabarkan oleh Pak Rahmat Saleh tadi, saya ingin mengetahui, menurut Pak Adli sendiri, tujuan BUMD ini sebenarnya selain untuk menghasilkan pendapatan asli daerah, apa lagi nih Pak? Ya, jadi kalau dilihat dari regulasi ya, PP 54/2017 yang disampaikan Pak Rahmat Saleh tadi, bahwa BUMD itu ada 3 tujuannya. Dan bahkan sebenarnya mencari laba itu tujuan yang ketiga. Baik. Nah, tujuan yang pertama itu adalah instrumen untuk mendorong perekonomian. Kemudian yang kedua itu membantu pemerintah dalam pelayanan umum juga. Baru yang ketiga mencari laba. Laba nanti dividen nanti masuk ke pemerintah daerah menjadi PAD. Nah, 3 hal ini harus dipahami, ya kan? Di luar yang mencari laba ini, itu perlu kita pahami bersama dan dudukkan bersama dalam konteks misalnya kita mau mengelola BUMD ke depan. Karena apa? Karena secara teorinya negara itu kan tidak boleh berbisnis. Yeah. Nah, ketika negara tidak boleh berbisnis, sementara di sisi lain ada aspek-aspek bisnis itu pemerintah harus masuk di dalamnya. Sebagai contoh misalnya pengelolaan pupuk misalnya. Yeah. Sekarang distribusi pupuk itu hanya dilakukan oleh pihak swasta. Kita tidak punya kontrol, pemerintah tidak bisa mengendalikan. Nah, padahal sebenarnya itu bisa masuklah BUMD di sana. Jadi ketika BUMD masuk di dalam pengelolaan pupuk, ya tentu kontrol akan ada penyeimbang swasta gitu. Ya, kemudian yang kedua untuk pelayanan umum misalnya. Ada contoh misalnya pengelolaan sampah gitu. Nah, selama ini kan di Dinas Kebersihan di kabupaten kota misalnya, itu pengelolaan sampah yang baik itu ujungnya itu kan harus diolah ya, supaya nanti bermanfaat gitu. Kalau misalnya hanya pengelolaan sampah itu mengumpulkan pada satu TPA, itu sebetulnya bukan pengelolaan yang baik. Nah, sekarang siapa yang bisa mengelola sampah itu nanti sampai ujungnya bisa dikelola, bahkan sampai jadi energi, bahkan sampai menjadi tenaga listrik misalnya. Nah, itu BUMD bisa melakukan. Nah, itu kan bagian dari pelayanan umum gitu, pelayanan publik kepada masyarakat. Kita tidak bisa berharap kepada dinas kebersihan saja atau misalnya kepada dinas lingkungan hidup saja dalam mengelola lingkungan ini gitu. Ya, maka bidang-bidang itu bisa masuklah bagian pekerjaan dari BUMD. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat bahwa BUMD ini bukan hanya untuk mencari laba, tapi juga untuk mendorong perekonomian, kemudian membantu pelayanan publik, ya insya Allah nanti kita akan bisa proporsional juga menilai gitu. Nah, maka kemudian 3 sudut pandang ini ke depan harus dipakai untuk memetakan ulang. Ya, memetakan ulang BUMD ini ke depan. Apakah dalam artian saat ini ke-9 BUMD kita ini tidak katakanlah tidak memakai 3 tujuan tadi, Pak? Untuk yang kalau saya mengatakan ada beberapa kelompok yang memang harus ada ya di dalam suatu daerah BUMD. Satu, kelompok perbankan. Nah, ini sudah ini kan, perbankan keuangan, ada Bank Nagari, ada Jamkrida, ada juga satu asuransi kan, asuransi Askrida. Bangun Askrida. Nah, Bangun Askrida ini ya kan saham kita hanya 27,06%. Ini juga sebenarnya ke depan perlu diinikan. Sejauh mana ketiga aspek tadi itu terwakili dengan asuransi Bangun Askrida ini gitu. Ya kan? Nah, kita belum mendengar ini kan. Paling kita hanya dapat mungkin bagian-bagian dividen ya dari asuransi Bangun Askrida. Maka ke depan strateginya bisa jadi untuk Bangun Askrida ini apakah mau ditambah sahamnya menjadi mayoritas atau kita lepas sama sekali misalnya. Kalau itu misalnya tidak akan bisa memaksimalkan 3 tujuan tadi sebagai instrumen perekonomian, sebagai pelayanan publik dan sebagai untuk mendapatkan keuntungan atau laba atau dividen gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang lain gitu. Yang lain sebenarnya kalau kami melihat ada juga harusnya kelompok BUMD agrobisnis. Kenapa? Karena Sumatera Barat ini itu 80%-nya adalah bidang pertanian. Berbicara tentang pertanian, agrobisnis itu ya kan ada 3 bagian. Satu memang ya kan bagaimana menanam gitu. Menanam, kemudian yang kedua bagaimana mendistribusikan dan bagaimana menjual gitu. Ya, distribusi dan penjualan itu sebenarnya bisa masuk nanti BUMD di sana. Termasuk nanti dalam distribusi itulah pergudangan. Sekarang kan ada modelnya, ketika misalnya produk pertanian itu tidak tahan lama,
Kan sementara waktu ketika harga bergejolak, ada kesempatan petani itu naruh di mana barangnya dulu nih gitu. Sekarang kan nggak ada gudangnya nih gitu. Ya kan, transportasi juga tidak ada. Gitu. Kan tidak mudah misalnya membawa produk-produk pertanian ke Jakarta misalnya kan. Ya, beberapa waktu yang lalu misalnya Pak Gubernur sudah MOU dengan Gubernur DKI misalnya kan. Nah ini kan sebuah hal yang positif yang luar biasa kalau menurut saya. Nah langkah berikutnya ini siapa yang mau ngerjakan ini gitu. Pasti banyak kebutuhan beras, kebutuhan sapi dan sebagainya. Dan itu kita bisa sediakan di sini kan. Nah tentu harus ada BUMD yang mengurusnya. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ya kan bidang energi. Nah ini sudah ada, ini kan baru yang Sumbar Sijunjung Energi. Menurut saya ini harus dikembangkan lagi gitu. Karena sebenarnya ada bagian-bagian energi seperti distribusi gas LPG kan, yang itu mengangkut hajat hidup orang banyak. Beberapa daerah saya lihat seperti di Sijunjung ada gas LPG itu yang sudah harga per tabungnya sampai 30.000. Padahal HET-nya harusnya sekitar di 21 atau 22.000. Nah, kenapa seperti itu? Karena apa ya? Yang bermain di dalam distribusi itu hanyalah swasta, ya kan swasta gitu. Ya, BUMD belum ikut. Termasuk misalnya bidang energi ini pemerintah harus mendorong nanti ke energi yang baru terbarukan, solar cell misalnya. Ada daerah-daerah yang misalnya yang memang itu cahaya mataharinya bagus kan, dan kemudian akses PLN kurang, kita bisa pakai solar cell di situ. Ada namanya mikrohidro gitu. Itu ya kan pembangkit dari air, ada yang di bawah 10 mega, itu sebenarnya BUMD bisa masuk. Bahkan sampai ya kan pembangkit listrik tenaga sampah gitu. Bayangkan seluruh sampah di Sumbar ini kita kelola ya kan, kemudian jadikan briket kan, kemudian nanti sumber bahan bakar itu nanti bisa menghasilkan listrik. Nah, ini kan perlu ya ada BUMD yang menangani. Kalau tidak BUMD siapa gitu? Ya kan menjadi pertanyaan, apakah kita bisa berharap pihak swasta akan bermurah hati mengelola yang begini-begini gitu. Nah, itu yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah ya kan jasa wisata. Karena juga ya kan Sumbar ini terkenal juga dengan wisata kan. Nah, ini sudah ada modalnya ini kan Balairung gitu. Balairung kita punya hotel. Nah, ini sebetulnya bisa dikembangkan nih kan, itu menjadi BUMD jasa wisata gitu. Nah, setidaknya itulah kan. Jadi ada yang perbankan itu sudah oke, bidang energi, bidang agrobisnis kan, bidang kan jasa wisata gitu. Nah, ini harus ada BUMD yang mendampingi pemerintahan daerah untuk mendorong yang tujuan yang 3 tadi. Mendorong perekonomian, pelayanan publik, dan juga ujungnya nanti menghasilkan laba. Peluang Tapi bisa jadi Mbak Gen, ada satu nanti bidang tertentu yang dia tidak menghasilkan laba yang banyak gitu. Tapi memberikan pelayanan publik dan juga mendorong perekonomian, itu juga tidak masalah. Gitu. Peluang seperti ini yang harus dilihat oleh pemerintah provinsi kita tentunya Pak. Iya, betul. Pak Rahmat Saleh, tentunya kita mempunyai target